Tong Yao juga kurang suka sih. Dia juga merasa terganggu sama rendah-rendah pink yang ada di komputer ini. Tidak semua cewek loh suka pink. Si Cheng sinis mendengarnya. Sekarang ngomong tidak suka pink, tapi tadi di supermarket dia malah beli sandal rumahan warna pink. 所有女生都喜欢粉色系啦，只是你刚不才买了双粉色拖鞋吗？双排吗？ Ada satu netizen yang diam-diam memotret saat Jian Yang mengobrol berdua dengan Tong Yao, juga saat Tong Yao belanja bersama si Cheng. Menghubungkan kedua foto itu, si netizen langsung mengunggahnya ke medsos. Para netizen langsung bisa menduga bahwa wanita inilah Smiling, nama akun game Tong Yao, anggota baru ZGDX. Namun yang paling menarik perhatian mereka adalah hubungannya dengan kedua pria. Xiaopeng dan Tong Yao memutuskan bermain bersama. Gaya permainan Tong Yao memang sangat cepat dan berani dalam mengambil setiap kesempatan sekecil apapun, biarpun itu beresiko. Tapi kesannya dia kurang bisa bekerja sama dengan orang lain dan ingin menang sendiri. Xiaopeng benar-benar kagum padanya. 哇，小姐姐手速可以啊！ Pantas saja Tong Yao dijuluki Huan Mulan dunia e-sport. Hanya Lau Kei yang tak ragu untuk belak-belakan menyindirnya yang cuman ingin menang sendiri. Si Cheng dan Yuming juga setuju dengan Lau Kei. Hanya saja mereka tak enak hati untuk mengucapkannya langsung di hadapan Tong Yao. Mereka sengaja menjauh dari semua orang saat mendiskusikan segala kekurangan gaya permainan Tong Yao tadi. Terlalu gegabah, kurang profesional, sama sekali tidak memikirkan timnya. Sebenarnya sebelum merekrut Tong Yao, Yuming pernah bertarung dengan Tong Yao. Jadi sebenarnya sejak awal mereka sudah tahu kekurangan Tong Yao. Tapi Yuming tetap menginginkan Tong Yao untuk menggantikannya karena hanya Tong Yao yang terbaik dari sekian banyak orang. Mereka hanya perlu melatih Tong Yao dengan baik untuk meningkatkan profesionalitasnya. Si Cheng menyetujui karena dia sepenuhnya percaya dengan penilaian Yuming dalam memilih orang. Mengingat setengah dari tim mereka adalah pilihan Yuming juga. Dari ratusan orang, dialah yang kupilih. Keinginan menangnya sangat besar, tidak mau kalah, tidak takut pada apapun. Sedikit mirip denganmu, ujar Yuming. Biarpun sekarang tangannya sudah tidak bisa digunakan untuk bertanding, tapi dia memilih mundur bukan hanya karena masalah cederanya. Banyak sekali orang baru yang muncul dalam turnamen musim semi tahun ini. Jika mereka ingin masuk ke final, maka mereka butuh orang nekat seperti Tong Yao. Ada resikonya, turnamen nasional akan segera dimulai. Makanya kita harus melatih Tong Yao. Kau benar, dia harus menjadi pemain profesional dan bukan hanya pemain biasa. Si Cheng akhirnya setuju dan menyuruh Yuming untuk segera mengatur jadwal latihannya Tong Yao mulai besok. Tiba-tiba si Cheng ditelepon ayahnya yang marah-marah gara-gara ibunya si Cheng lagi-lagi kabur dari rumah. Si Cheng santai saja menanggapinya dan berkata kalau dia akan pulang besok. Yuming pun mulai melatih Tong Yao keesokan harinya mulai dari dasar. Dan dia benar-benar melatihnya dengan ketat mulai dari teori sampai praktek. Setiap hari sampai Tong Yao bosan dan kecapean. Suatu hari mumpung ada kesempatan, Tong Yao ingin ganti suasana dengan memainkan game sederhana solitaire. Tapi sayangnya dia ketakutan dengan cepat. Saat Jin yang menelponnya, dia langsung curhat tentang latihannya yang sudah kayak kerja rodi. Bukannya bersimpati dan menghibur sahabatnya, Jin yang malah teringat sama Aijia. Soalnya curhatan Tong Yao ini persis banget kayak Aijia. Tong Yao jadi sebal. Pelatihannya membuat jam tidurnya jadi terganggu, sehingga dia baru bisa tidur di pagi hari. Malam harinya, Xiaopeng baru membangunkannya dan memberitahu bahwa Yuming menginginkannya untuk bermain dengan Lau Kei. Sikap Lau Kei masih dingin seperti sebelumnya. Namun yang paling tak disangka Tong Yao, kali ini dia bukan hanya harus satu tim bersama Lau Kei, tapi juga sama Jian Yang. Parahnya lagi, tim lawan ada si Cheng. Xiaopeng menyarankan untuk mencoba membujuk si Cheng untuk mengalah padanya. Dia mencoba mengirim chat ke si Cheng dengan nada sok malas dan sok imut. Tapi si Cheng sama sekali tak terpengaruh dan tetap menghajarnya dengan ganas.
Tong Yao sontak melototi Xiaopeng dengan kesal. Dia terus berusaha meminta belas kasihan Si Cheng yang kontan saja membuat Jian Yang semakin cemburu. Xiaopeng punya ide buruk lain, lakukan serangan mental pada Si Cheng. Maka Tong Yao pun mencoba menakut-nakuti Si Cheng dengan mengklaim kalau kucingnya mau memakan ikan-ikannya Si Cheng. Tapi tetap saja Si Cheng tak terpedaya sedikit pun dan tetap menyerangnya dengan ganas. Dia terus saja sibuk membujuk Si Cheng dengan berbagai cara alih-alih fokus pada gamenya. Lau Kei lama-lama sebal mendengarnya dan Jian Yang cemburu. Jian Yang mencoba menawarkan bantuannya sendiri untuk membantu Tong Yao, tapi Tong Yao tak menanggapinya. Yang jadi masalah, semua chat bujukan yang Tong Yao kirim ke Si Cheng itu terlihat seperti chat rayuan. Salah satu netizen langsung meng-SS dan mengunggah chat-chat itu ke medsos, termasuk chatnya Jian Yang jelas-jelas bernada cemburu. Gara-gara itu beredar gosip bahwa hubungan mereka bertiga adalah cinta segitiga yang digambarkan bak kisah siluman ular putih, dan konten saja itu membuat para penggemar sangat marah, bukan hanya pada Tong Yao, tapi juga pada Si Cheng dan Jian Yang. Ayah yang rutin mengikuti situs developer game sejak putrinya menjadi pemain e-sport profesional langsung tahu tentang masalah ini, dan akhirnya ibu juga jadi tahu. Kontan saja ibu langsung menghubungi putrinya itu dan marah-marah menuntut penjelasan. Tong Yao tetap tenang saat dia meyakinkan ibu bahwa gosip itu tidak benar. Dia di sini serius latihan 20 jam setiap hari. Mana mungkin dia ada waktu untuk pacaran. Ibu langsung bisa menduga kalau Dewa Yang disebut-sebut para netizen itu adalah Jian Yang, tetangga mereka sekaligus mantannya Tong Yao yang baru putus setahun yang lalu. Tong Yao membenarkan dan meyakinkan ibu untuk tidak khawatir. Dulu semasa pacaran sama Jian Yang, kuliahnya sama sekali tak terpengaruh. Sejak putus, mereka tidak pernah bertemu lagi. Kebetulan saja waktu itu bertemu lagi waktu pertandingan. Lalu siapa Kak Cheng? Dia mendekatimu. Kak Cheng adalah ketua tim kami, dia yang paling tidak bersalah, jangan bicara sembarangan. Mendekati apa? Memangnya aku sehebat itu? Ibu masih saja terus mengomel memperingatkan Tong Yao untuk lebih berhati-hati. Tapi tepat saat itu juga, Tong Yao melihat Si Cheng baru pulang dan langsung mematikan teleponnya. Si Cheng langsung to the point menuntut penjelasan tentang hubungan Tong Yao dengan Jian Yang. Hubungan mereka bertiga sekarang jadi sangat rumit sampai bisa dijadikan sinetron. Rekan setimnya Jian Yang juga penasaran dengan hubungan Jian Yang dan Tong Yao. Jian Yang mengaku bahwa Tong Yao adalah mantan pacarnya dan Tong Yao bermain e-sport demi dia. Maka secara bersamaan di tempat yang berbeda, Tong Yao dan Jian Yang mulai menceritakan kisah masa lalu mereka. Dulu karena Jian Yang hobi bermain game online dan dia benar-benar hebat dalam hal itu. Tong Yao jadi ingin mempelajarinya juga dan Jian Yang dengan senang hati mengajarinya. Dia pula yang memiliki hero andalan Tong Yao yang sesuai keinginan Tong Yao. Mereka begitu bahagia waktu itu. Suatu hari saat Jian Yang ultah, Tong Yao menghadiahinya sebuah jam tangan. Jian Yang masih menyimpan jam tangan itu sampai sekarang. Namun hari itu juga Jian Yang memberitahu Tong Yao bahwa dia memutuskan untuk berhenti kuliah karena dia direkrut untuk menjadi pemain e-sport profesional. Mereka mulai LDR sejak saat itu. Awal-awalnya mereka masih sering berkomunikasi. Namun lama-kelamaan, Tong Yao mulai merasa ada yang berbeda dalam hubungan mereka. Dan perasaan itu semakin kuat saat Jian Yang sudah mulai sibuk dengan berbagai kegiatannya dan mulai semakin terkenal sehingga semakin sulit dihubungi. Chatnya pun jarang dibales dan begitulah akhirnya mereka pun putus. Tim Jian Yang yang berkomentar bahwa apa yang Jian Yang lakukan itu sama dengan membimbing mata-mata lawan. Karena itulah mereka menyarankan Jian Yang untuk balikan saja sama Tong Yao, biar mata-mata lawan akan balik menjadi mata-mata mereka. Ujung-ujungnya percakapan mereka malah mengarah ke Si Cheng yang kontan saja membuat Jian Yang kesal saking cemburunya. Tapi dia memang ingin balikan sama Tong Yao dan langsung mengirim chat ke Tong Yao dan mengajaknya untuk memulai hubungan mereka dari awal. Tong Yao hampir tersedak air yang diminumnya begitu membaca chat itu. Tapi Tong Yao tidak mau dan menegaskan bahwa hubungan mereka sudah lama berakhir. Tapi penolakannya itu malah membuat Jian Yang jadi curiga. Dia langsung menelpon Ajia untuk menanyakan itu. Tapi Ajia meyakinkan bahwa itu cuma gosip. Sama sekali tidak ada hubungan apapun antara Si Cheng dengan Tong Yao. Tong Yao benar-benar menyesal dan merasa bersalah karena sudah menyebabkan kekacauan ini. Dia baru masuk tim dan belum memiliki pencapaian apapun. Lau Kei juga jadi marah padanya. Xiaopeng bilang kalau selama ini tak pernah ada berita negatif tentang Si Cheng. Ini pertama kalinya Si Cheng dikritik karena masalah sepele. Makanya Tong Yao sangat merasa bersalah padanya. Si Cheng sebenarnya tidak marah padanya. Wajar ada gosip semacam ini, mengingatkan ini pertama kalinya ada perempuan yang menjadi pemain profesional di antara para pria.
Tidak usah terlalu dipikirkan, gosip semacam ini pasti akan cepat mereda. 这是很正常。 Dan setelah itu, fokus perhatian netizen hanya akan tertuju kemampuan dan prestasinya Tong Yao. Tong Yao sontak mengangkat 3 jarinya dan bersumpah kalau dia pasti bisa melakukannya. Sama persis seperti yang dilakukan sebelumnya saat dia bersumpah kalau dia akan menjaga kucingnya dengan baik. Sebelumnya si Cheng cuek saja. Tapi kali ini dia mulai menyadari keimutan Tong Yao. Dan seketika itu pula dia tiba-tiba menjadi terpesona pada Tong Yao hingga dia jadi canggung sendiri. Tiba-tiba dia mendapat notifikasi berbagai komentar penggemar yang sangat marah. Bahkan sampai menyatakan tidak mau lagi menjadi penggemarnya. Tong Yao juga mendapat notifikasi lain. Kali ini gosip yang viral jadi semakin ngawur. Mengklaim bahwa Tong Yao bergandengan tangan sama si Cheng waktu mereka berjalan bersama. Tong Yao jadi kesal dan langsung mengeluh ke si Cheng. Mereka kan tidak pernah saling menyentuh. Tapi si Cheng malah tiba-tiba menggodanya dengan menggenggam tangannya. Mereka sudah bergandengan tangan beneran sekarang. Tong Yao kaget, sontak melepaskan tangannya dan beralih memeluk Dabing terlalu erat sampai si Cheng harus mengingatkan untuk melepas kucingnya atau dia akan mati sesak nafas. Tong Yao ingin membuat postingan di medsos untuk mengklarifikasi masalah ini. Tapi yang tak disangkanya, si Cheng berkata kalau dia sudah melakukannya. Lagi pula masalah seperti ini memang harus diselesaikan oleh pria. Tong Yao sontak menatapnya dengan kagum, tapi malah membuat si Cheng menjadi takut sama tatapannya. Meski aku tidak tahu siapa yang akan menjadi istrimu kelak, tapi aku sekarang sudah mulai iri padanya. Si Cheng tiba-tiba memegang kepalanya bak mengelus kepala pacar sambil mengomel. Tong Yao jadi canggung dan langsung menabok tangan si Cheng. Tapi di balik wajah sok cemberutnya, si Cheng diam-diam tersenyum saat melihat keimutan Tong Yao dari kejauhan. 未来谁有幸当你的陆夫人？不过我……什么陆夫人？大兵。